teman-teman, selamat datang di podcast Geografi Budaya. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota lama Semarang, yaitu Gereja Belenduk. Bangunan dengan kubah besar yang khas ini memiliki sejarah panjang yang menjadi bagian penting dari perkembangan kota Semarang. Untuk membahasnya lebih lanjut, hari ini saya ditemani oleh Bapak Sutio. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Banyak masyarakat mengenal Gereja Belenduk sebagai ikon kota lama, tetapi mungkin belum banyak yang mengetahui sejarah awal berdirinya. Bisa diceritakan Bapak? Ya, berdirinya Gereja Belenduk ini berlatar belakang dari bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda. Di tahun 1742, bangsa Portugis sudah menempati bangunan yang ada di tempat ini. Namun di saat itu belum menjadikan bangunan itu sebagai gereja. Di saat itu oleh tentara Portugis dipakai sebagai base camp. Barulah 11 tahun kemudian setelah datangnya Belanda, mereka memakainya menjadi gereja yang pertama kali di Semarang maupun di Jawa Tengah pada tahun 1753. Dalam perkembangannya ke depan, Belanda merenovasi bangunan itu. Akhirnya bangunan lama itu di tahun 1895 dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru yang bisa kita lihat sampai yang sekarang ini. Menarik sekali ya sejarah. Berarti bangunan yang kita lihat sekarang sudah mengalami perubahan, Pak. Ya, betul. Jadi perkembangan gereja ini juga berkaitan erat dengan perkembangan kota lama Semarang pada masa kolonial. Ya, betul. Nah, berbicara mengenai bangunannya, salah satu hal yang paling menarik perhatian tentu saja kubah besar yang dimiliki Gereja Belenduk ini, Pak. Ya. Apa sebenarnya keunikan arsitektur gereja ini, Pak? Ya, keunikan daripada arsitektur gereja ini adalah yaitu tadi atapnya berbentuk kubah atau mengembung, hingga oleh masyarakat kota Semarang disebut dengan Gereja Belenduk. Dan di dalamnya, ruang dalam gereja itu ada alat musik yang menjadi ikon dari gereja itu sendiri, namanya orgel pipa. Keunikan tersebut tidak heran jika banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi tempat ini. Selain nilai arsitekturnya, apakah Gereja Belenduk juga memiliki nilai budaya bagi masyarakat Semarang, Pak? Ya, itu pasti, karena Gereja Belenduk ini adalah salah satu ikon di kota Semarang, dan di antara agama-agama yang ada di kota Semarang ini, walaupun mereka beda dengan kami tetap akan menyambut mereka bila mana mereka ada suatu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Kota Lama maupun di sekitar Gereja Belenduk. Ya, baik itu Islam, Buddha, Hindu maupun Konghucu, kami menerima dengan terbuka untuk kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan di sekitar Gereja Belenduk ini. Berarti dapat disimpulkan peranannya tidak hanya penting bagi jamaat ya, Pak, tetapi juga penting bagi masyarakat secara umumnya. Ya, betul. Kalau kita lihat sekarang, Gereja Belenduk memang menjadi ikon yang sangat meledak di kota lama Semarang. Menurut Bapak, bagaimana gereja ini membentuk identitas kawasan tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Kita tetap akan selalu melestarikan dan melindungi agar gereja ini bisa langgeng, bisa dilihat oleh generasi-generasi yang berikutnya.
Gereja ini juga masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah berarti Pak? Iya, betul. Apakah ada tantangan dalam menjaga fungsi keagamaan sekaligus fungsi wisata Pak? Tantangannya memang dari fungsi wisata dan keagamaan itu ya hampir tidak ada. Terlebih tantangan kita adalah untuk menjaga, melestarikan dan memelihara gereja ini sendiri, karena dalam pemeliharaan ini cukup dengan biaya yang sangat tinggi. Lalu bagaimana kondisi gereja Brenduk yang kita lihat saat ini Pak? Untuk yang kita lihat sekarang ini memang cukup mengesankan, masih bagus, masih terawat, karena gereja ini tahun 2024 direnovasi dan akhirnya gereja ini tetap lestari dan terjaga. Ini sebagai penutup Pak, apa pesan ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda terkait pelestarian bangunan bersejarah seperti gereja Brenduk ini Pak? Ya, untuk generasi muda berikutnya, agar mereka mempunyai empati untuk dapat menghargai setiap cagar budaya, baik yang ada di Semarang maupun dimanapun mereka tinggal, karena cagar budaya itu merupakan salah satu cagar budaya peninggalan dan merupakan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik itu Pak. Dari pembicaraan hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Gereja Brenduk bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga bagian penting dari identitas dan perkembangan kota Semarang. Terima kasih kepada narasumber, ya Pak. Ya, terima kasih. Yang telah berbagi informasi, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mengikuti podcast ini sampai akhir. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.